Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Panggung Sang Pemimpin, sebuah program kolaboratif yang diprakarsai oleh Radar TV bersama Harian Pagi Radar Tasikmalaya. Boleh tepuk tangan. Panggung Sang Pemimpin untuk Tasik lebih baik. Amin. Ya, kita awali acara kali ini dengan pembacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya mohon izin kepada seluruh hadirin dan juga peserta bakal calon wali kota Tasikmalaya untuk sama-sama berdiri kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon berdiri, dipersilakan. Mohon duduk kembali. Mohon izin sedikit menjelaskan bahwa program Panggung Sang Pemimpin sengaja diadakan oleh Radar Tasikmalaya bersama Radar TV bertujuan untuk membantu menghadirkan calon pemimpin kredibel dan berintegritas asal Tasikmalaya dengan berbagai gagasan, pemikiran, serta program kerja untuk menjadikan kota Tasikmalaya lebih maju dan sejahtera. Nah, Panggung Sang Pemimpin menghadirkan 5 bakal calon wali kota Tasikmalaya berdasarkan hasil tertinggi polling versi Radar Tasikmalaya yang dilakukan pada bulan Juni 2023. Baik, sudah hadir pada kesempatan kali ini 3 orang, yaitu Bapak Haji Yanto Aprianto SHMH dengan perolehan hasil polling 37,4%. Mohon izin Kang, boleh dipakai dulu mic-nya. Siap, Saya kasih. panggilnya apa Kang? Kang Yanto aja boleh? Apa aja boleh. Apa aja. Nah, untuk menambah lebih semangat dalam acara kali ini, mana pendukung Kang Haji Yanto Aprianto SHMH? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di posisi kedua yaitu ada Pak Haji Ajis Rismaya Mahfud SE dengan perolehan hasil polling 34,3%. Kang Haji, boleh dipakai mic-nya? Terima kasih. Ya, Kang Haji. Aduh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Agar lebih semangat lagi, mana tim pendukung Kang Haji Ajis Rismaya Mahfud SE? Selanjutnya ada Pak Haji Enjang Bilawini SHI. Boleh dipakai mic-nya? Bagaimana Kang? Pak Haji, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Aduh,
Tadi Pak Haji ini datang paling awal, apresiasi untuk beliau. Yeah. Agar lebih semangat lagi untuk Bapak Haji Injang Bilawini SAI, mana tim pendukungnya? Pada kesempatan kali ini kami juga sebenarnya turut mengundang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf yang memperoleh hasil polling 3,1%. Dan berikut juga Pak Fiman Alfariji Ramadan ST MBA dengan perolehan 1,9%. Nah kemarin Pak Haji Yusuf memang konfirmasi tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Pak Fiman Alfariji awalnya ikut di technical meeting tapi last minute beliau tidak bisa mengikuti acara bersama kita semua. Selanjutnya saya akan menyampaikan ketentuan acara yang akan kita laksanakan kali ini. Yang pertama, masing-masing tim pendukung dilarang bersuara saat peserta acara sedang berbicara, serta tidak diperkenankan mencemooh calon yang lain. Selanjutnya, masing-masing tim pendukung diperkenankan memberikan dukungan hanya atas arahan dari host acara, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, alat komunikasi atau gadget harap di silent saat proses tapping berlangsung. Dan berikutnya ke teknis pelaksanaan debat. Waktu berbicara peserta acara adu gagasan atau debat ini telah ditentukan dan disepakati sesuai dengan timer yang telah kami siapkan berdasarkan juknis yang berlaku di KPU, yaitu 2 menit dan 1 menit. Nah, timer ini akan mulai berjalan ketika peserta mulai berbicara. Dan selanjutnya ketika waktu mundur berhenti maka peserta acara harus berhenti berbicara. Baik, kita mulai untuk sesi pertama. Boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Haji Yanto Aprianto SHMH. Mohon berdiri Pak. Sambil berdiri. Mic di situ aja Pak, di lock di situ sambil berdiri mic-nya. Di situ aja di tempat, berdiri di tempat. Ya, berdiri saja di tempat yaitu di situ. Ya. Pada sesi pertama yaitu penyampaian gagasan, visi misi dan atau program unggulan masing-masing bakal calon wali kota Tasikmalaya. Nah, waktunya akan diberikan yaitu 2 menit dan akan dimulai ketika Kang Yanto mulai berbicara. Sudah siap? Siap? Enggak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV Radar yang sama-sama hormati para mahasiswa, para pelajar. Sebagaimana ketahui bersama bahwa tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah tidaklah mudah. Kita harus menghadapi berbagai masalah dan persoalan dan tantangan dalam mengemban amanah. Namun kami yakin dengan integritas, komitmen, dan dedikasi yang kuat, kita akan mampu mengatasi berbagai masalah dan mengarahkan daerah kita menuju kemajuan yang berkelanjutan. Masyarakat yang religius dan sejahtera. Bapak Ibu pemirsa TV Radar yang para ajengan, para kiai, guru, sadayana, hakikat pembangunan daerah menunjukkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Kami berniat membangun kota Tasikmalaya, kota Tasik emas. Makna yang terkandung adalah ekonomi maju, agamis, dan sejahtera. Ekonomi, usaha dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka mendapatkan kesejahteraan hidup. Maju, tumbuh berkembang, produktif dan kualitas, dan mandiri yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agamis, kehidupan yang bermasyarakat yang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sejahtera, masyarakat yang hidup sentosa dan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial. Para pedagang, para pelaku usaha UMKM, ibu-ibu posyandu, ibu PKK, Pak RT, Pak RW, untuk mewujudkan visi misi tersebut, kami memiliki misi membangun kota Tasik bertumbuh pada 5 pilar. Misi pertama, meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang beriman, berhakul korimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi kedua, meningkatkan keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman nyaman di masyarakat kota Tasikmalaya. Misi ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat,
pengurangan tingkat kemiskinan, dan misi keempat mewujudkan pelayanan dasar masyarakat melalui pembangunan dan infrastruktur dan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi kelima, kesamaan hak dalam hukum dalam pelayanan masyarakat. Habis ya? Terima kasih, waktu Anda habis. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Haji Yanto Aprianto SHMH. Mohon izin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita ke Bapak Haji Ajis Rismaya Mahfud. Dipersilakan untuk berdiri, Kang Haji. Cek dulu mic-nya. Sama seperti sebelumnya, waktu 2 menit akan diberikan kepada Anda. Dan timer akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara, Kang Haji. Dipersilakan. Silakan dimulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadallahu ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya hormati bakal calon wali kota yang insya Allah ini yang terbaik, dan kebetulan kedua-duanya dari P3. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Radar, juga kepada para pemirsa, dan khusus Pak Hakim yang saya datang itu karena dia. Misi-misi seandainya Tuhan mendakdirkan Ajis Rismaya Mahfud menjadi wali kota, saya sangat terngiang-ngiang apa kata Mahfud MD. 92% di Indonesia adalah korup. Jadi kita semua ini yang utama dan pertama, satu, hentikan koruptor. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, sektarian. Bagaimana untuk membangun kepala daerah? Diperlukan leader, contoh orang yang paling amanah. Yang kedua, dalam konteks berbangsa dan bernegara, karena kebetulan di kota Tasik ini adalah kota yang religius, tidak boleh aparatur bangsa dan negara menjauhi agama. Agama adalah pilar penting, dan semua agama mengajarkan dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah keadilan. Lagi-lagi saya juga bicara sama Pak Hakim untuk dimanapun berbicara visi misi itu luar biasa, ide dan gagasan. Bebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin. Itu semua bisa berjalan jika yang pertama dan utama adalah legislatif, eksekutif, clear, no korup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Inilah dia politik yang gembira. Jadi semuanya saling menyepakati. Siap, terima kasih. Kita lanjutkan ke Pak Jinjang Bilawini SHSHI. Mohon dipakai mic-nya dan dipersilakan untuk berdiri, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami sangat cintai Kang Haji Ajis dan Kang Yanto Aja dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini. Sesungguhnya apa yang tadi disampaikan sama Kang Yanto, Kang Ajis ini luar biasa. Tasik itu sebetulnya relatif sangat kecil, hanya 1.184,2 km dan hanya terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Nah, ketika kita membahas anggaran di DPRD, kebetulan di DPRD, kita punya anggaran kurang dari 2 triliun. Nah, untuk wali kota ke depan ada tanggung jawab yang luar biasa. Apa itu? Dengan 10 kecamatan, dengan kurang dari 2 triliun APBD-nya itu sangat kekecilan. Artinya bahwa pimpinan nanti ke depan harus mampu menggali potensi dari 10 kecamatan itu. Dari sebelah sononya Bungur Sari, dari sebelah sononya Taman Sari. Nah, itu potensinya luar biasa.
Potensinya luar biasa. Artinya bahwa pemimpin ke depan harus mampu merealisasikan masyarakat kota Tasikmalaya yang notabene-nya hanya 10 kecamatan dengan potensi yang luar biasa, harus mampu mengekspresikan, harus mampu memberikan kesejahteraan dari efek potensi yang ada di kota Tasikmalaya. Intinya bahwa wali kota Tasikmalaya ke depan harus punya 3 prinsip. Pertama, prinsip bahwa badan harus sehat, otak harus cerdas, dan dompet harus tebal. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa untuk ketiga Pak calon bakal wali kota Tasikmalaya ini. Boleh apresiasi untuk semuanya, boleh. Alhamdulillah untuk sesi pertama sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, kembali lagi di Panggung Sang Pemimpin. Panggung Sang Pemimpin untuk Tasik lebih baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, nampaknya ini masih kurang panas, kurang semangat, dan juga kurang kompak. Untuk itu, saya ingin mendengar dulu yel-yel dari masing-masing bakal calon. Yang pertama, kita yel-yel dari tim Pak Haji Enjang Bilawini Esa Esai. Persilakan yel-yelnya. Ya, hebat. Tepuk tangan boleh. Selanjutnya, yel-yel atau tagline dari tim Kang Ajis Rismaya Mahfud. Siapa kita? Rawat Ajis. Siapa kita? Rawat Ajis. Wali Kota Tasikmalaya. Ajis Rismaya Mahfud. Oke, tepuk tangan. 2024. Oh, gitu. Dikirain tadi sudah selesai. Aduh, lanjut. Terima kasih. Yang terakhir, tagline atau yel-yel dari tim Kang Yanto Aprianto SHSMH. Kang Yanto Aceh. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke. Wali Kotaku. Kang Yanto Aceh. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang memasuki sesi yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan di dalam amplop. Kali ini kita akan awali dari Pak Haji Ajis Rismaya Mahfud, Kang Ajis. Kang Ajis tinggal pilih saja, di depan saya ada amplop 1 sampai 5. Dipilih 1 dari 5. Mau pilih nomor berapa? Paling sini nomor 5. Ya, baik. Ini pertanyaannya masih disegel, boleh dilihat semuanya masih disegel, jadi tidak ada bocoran soal. Mohon diperhatikan baik-baik, saya tidak akan mengulang pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah tentang tema keterbatasan anggaran. Salah satu masalah yang terjadi di sejumlah daerah termasuk kota Tasikmalaya adalah mengalami keterbatasan anggaran untuk melaksanakan proyek pembangunan yang diperlukan. Keterbatasan anggaran ini tentu dapat menjadi hambatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang efektif. Bagaimana cara dan strategi yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Adakah potensi lain yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kemampuan anggaran kota Tasikmalaya? Sudah dipahami pertanyaannya? Baik, dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Timer akan mulai berlaku ketika Anda mulai berbicara. Dipersilakan. Sambil berdiri. Untuk mengatasi permasalahan karena kurangnya keterbatasan anggaran, yang utama dan pertama pastikan proyek itu kepada orang yang tepat. Di situ tidak boleh lagi ada cawe-cawe. Yang kedua, bagaimana kita meyakinkan agar anggaran ini bahasa umumnya ngajulah
Itu diperlukan juga orang-orang yang memang punya karakter dan punya misi hanya untuk warga Kota Tasikmalaya tanpa ada A, B, dan C. Itu aja, sekian, terima kasih. Waktu Anda masih banyak. Sudah cukup, baik. Tepuk tangan buat Kang Ajis Rismaya Mahfud. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Haji Injang Bilawini. Ya, mohon berdiri. Dipakai juga mic-nya. Tersisa 4 amplop Pak Haji, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dipilih nomor mana? Nomor 1. Nomor 1. Waduh, optimis sekali nomor 1. Ini masih tersegel. Siap. Mohon izin disimak pertanyaannya tentang tema pemerataan pembangunan. Pembangunan di Kota Tasikmalaya masih dirasakan belum merata di 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Hal ini masih menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini dan bagaimana solusi yang bisa Anda berikan untuk membuat pembangunan di Kota Tasikmalaya bisa merata secara optimal? Udah dipahami pertanyaannya ya? Oke, terima kasih. Tadi saya kaitkan di pembicaraan yang pertama. Ada 10 kecamatan yang relatif tidak sama dari aspek pemerataan pembangunan. Pusat kota masih tetap jadi ikon tertuju pada pusat keramaian dan pembangunan. Kecamatan Cihideng, Kecamatan Tawang, sebelah sana Kecamatan Cipodes. Sementara ada beberapa kecamatan yang relatif tertinggal. Taman Sari, kemudian Bungur Sari, ataupun Purbaratu yang bukan tertinggal, belum teroptimalkan. Nah, ini karena apa? Karena anggaran yang kita punya sangat terbatas. Kalau toh memang terbatas, diupayakan untuk pemerataan bagaimana 10 kecamatan tersebut bisa dimaksimalkan. Akses pendidikan, akses kesehatan, kemudian akses perekonomian. Beberapa kecamatan masih tertinggal dan ini tidak boleh nanti ke depan bahwa ada kecamatan-kecamatan yang notabene-nya mempunyai stigma yang kata orang ini Taman Sari ini tertinggal, ini Mangkubumi ini tertinggal, ini Bungur Sari ini tertinggal. Artinya bahwa kecamatan-kecamatan tersebut harus tetap dibangun, harus tetap digali potensi-potensinya biar pembangunannya merata. Karena apa? Karena bagaimanapun pembangunan tidak bisa tertuju pada suatu titik, akan tetapi harus disebar secara merata sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, tadi saya katakan bahwa ada IPM yang memang harus kita gali dan itu merupakan faktor yang utama. Apa itu IPM? Pertama, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga adalah daya beli. Di sektor pendidikan, sekarang kan masih ada kesenjangan antara pendidikan, kesenjangan antara kesehatan. Akses pendidikan masih susah, akses kesehatan masih susah. Kemudian juga peningkatan ekonomi kerakyatan masih susah. Makanya tadi ke depan bahwa kita harus meningkatkan akses dari IPM itu secara. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Haji Injang Bilawini. Mantap sekali ya, tepat waktunya. Selanjutnya yang terakhir untuk di sesi ini yaitu Bapak Haji Yanto Aprianto. Dipersilahkan memilih 3 amplop yang masih ada di meja saya yaitu nomor 2, 3, dan 4. Nomor mana Kang? Kenapa? Oh sambil duduk boleh. Nomor berapa? Akang suka nomor berapa? Nanti kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa. Boleh dipilih sama harus sama bakal calon. Sisanya berapa? Ada 2, 3, 4. Sisanya yang kedua kemana tuh? Oh tadi sudah ya? Iya. Ya nomor berapa aja boleh lah. Nomor boleh timnya boleh bantu nomor ya, berapa? Boleh. 3 boleh ya kita boleh. Sudah sepakat ya. Ini masih tersegel. Amplop nomor 3 yaitu tentang kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi masih menjadi tantangan yang signifikan bagi Kota Tasikmalaya. Tentunya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tinggi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial ke depan.
bagaimana langkah yang bisa Anda lakukan untuk membantu menekan atau mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Tasikmalaya. Sudah dipahami ya? Waktu Anda adalah 2 menit. Timer akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Ya, saya lihat isu strategis pemerintah Kota Tasik daerah ini berdasarkan isu-isu strategisnya pembangunan daerah Kota Tasikmalaya di tahun 2024 ke depan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah seperti pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang meliputi bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, beasiswa dan bagi masyarakat miskin, dan berprestasi, peningkatan dan pelayanan kesejahteraan sosial BPKS, pemberdayaan masyarakat miskin, bantuan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak, kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan akses kesehatan, peningkatan prestasi dan pemuda dan olahraga, peningkatan pelayanan keluarga berencana, peningkatan stabilitas ketertiban daerah, pertumbuhan dan pemerintahan yang inklusif. Kota Tasik ini, termiskin di tahun 2022 itu sekitar 12,70 sekian persen. Nah sekarang di 2023 kota termiskin nomor 3 di Provinsi Jawa Barat ini sekitar 12,73%. Alhamdulillah mulai dari di Provinsi Jawa Barat ini kemiskinan nomor 2, sekarang bagus sudah nomor 3. Artinya bahwa ASN dan pemerintahan Kota Tasikmalaya sekarang ini sudah berkomitmen berintegrasi terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat bawah. Nah, ke depan tentunya bahwa pemerataan pembangunan yang ada di Kota Tasikmalaya supaya rata dan merata. Artinya bahwa kita harus membuat mini-polis di setiap kecamatan supaya apa? Daya beli saing masyarakat kita ini lebih efektif lagi dan lebih mencerna bahwa keinginan masyarakat Kota Tasik biar tidak. Waktunya habis ya. Tepuk tangan dulu buat Kang Yanto Aceh. Alhamdulillah segmen ini sudah beres, sudah berakhir. Kita akan lanjutkan ke babak selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Ya, kembali lagi di panggung sang pemimpin untuk Tasik lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan sanggahan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan awali dari Pak Haji Injang Bilawini. Boleh sambil mau berdiri atau mau duduk terserah, dipersilakan. Duduklah. Duduk aja. Biar santai lah. Biar santai saja ya. Pertanyaannya sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi permasalahan. Permasalahan boleh nanti disampaikan. Ringan-ringan saja dan ini terjadi di masyarakat Kota Tasikmalaya. Kang Yanto tentang persampahan kan. Oh boleh. Produk sampah itu dari hari ke hari itu luar biasa. Baik dari sampah rumah tangga, kemudian sampah produksi. Kita hanya punya satu tempat Ciangir. Semakin hari semakin ini Ciangir ini semakin penuh gitu kan. Belum ada langkah-langkah dari pemerintah kota yang spesifikasi untuk bagaimana cara relokasi atau perluasan tentang persampahan ini. Yang ada hanya penambahan dan itu per kubik, ratusan kubik bahkan ribuan kubik per hari ini. Sampah. Dan kalau didiamkan saja tidak ada konsep yang luar biasa yang bagus akan menjadi permasalahan kemudian hari. Ya. Kang Gampil Kang. Oke. Cik kumaha teh kudu kumaha itu Kang ya. Urusan sampah teh Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya sudah selesai. Sekarang giliran Kang Yanto Oce untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Injang Bilawini. Memang persampahan Kota Tasikmalaya ini cukup luas dan rumit. Memang tidak bisa dibahas dalam 2 menit dalam 1 menit. Memang harus propose use-nya harus jelas. Saya berpikir justru lebih menyederhanakan tentang persoalan-persoalan sampah ini ke depan, bahwa
mulai penempatan sampah terakhir itu kan di hulu. Kalau saya justru berpikir di hilir bahwa justru sampah-sampah ini harus menjadi dolar hitam. Jadi artinya bahwa karena sampah ini sepertinya kotor, menurut saya ini bisa menjadi bahan komoditi bagi ibu-ibu. Begini, kan ada beberapa hal biasanya ibu-ibu tuh buang sampah ke salah satu indikator buang sampah ke tempat sampah. Tetapi kalau kita mengedukasi, memberikan pemahaman kepada ibu-ibu bahwa ini akan menjadikan uang. Nah, gimana caranya? Seperti contoh lah, ada sampah plastik. Nah, itu kan bisa diprogram oleh pemerintah Kota Tasikmalaya mengedukasi ibu-ibu supaya nanti ini menjadi uang. Nah, nantinya ketika sudah terkumpul 2 minggu atau 3 minggu, nanti kita bekerjasama dengan bank setempat atau bank pemerintah untuk membayarkan berapa kilo sebetulnya per 2 minggu atau per 3 minggu ini. Nanti biar mereka ibu-ibu ini punya rekening. Nah, jadi semangat kan ibu-ibu ini ketika akan membuang sampah itu. Lalu bahwa komponen-komponen yang ada di Kota Tasik ini sepertinya alat-alat berat, unit-unit truk dan segala macam sarana dan prasarana itu harus diperbanyak. Tetapi juga edukasi kepada masyarakat ini harus jelas. Ya, waktu Anda habis. Selanjutnya boleh ditanggapi oleh Pak Haji dalam waktu pernyataan tadi dari kami. Ya, baik, terima kasih. 1 menit, boleh silakan. Ya, baik, luar biasa konsep Kang Yanto. Tapi sepertinya bukan tertuju pada Bank BRI atau Bank Jabar atau bank lain, bank nasional, tapi kan kita sudah punya bank sampah. Hanya saja barangkali di berbagai tempat di keRW-an bank sampah kita masih terbatas. Jadi perlu lagi memaksimalkan lagi bank sampah. Artinya bahwa tadi apa yang disebutkan Kang Yanto mengedukasi, betul bahwa harus diedukasi. Karena jadi sampah sekarang jadi penghasilan kan gitu. Kalau dulu kita buang sampah sembarangan, tapi sekarang sampah itu bisa jadi uang. Artinya bahwa kami yakin bahwa kita sepakat sama Kang Yanto bahwa besok lusa pemerintah kota itu harus terarah dalam rangka penanganan bank sampah. Bagaimana sampah diciptakan untuk menjadi penghasilan. Oke, baik. Ya, waktunya habis. Sekarang boleh ditanggapi kembali atas tadi pernyataan selanjutnya. Saya kira memang kita harus melibatkan beberapa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh seluruh komponen yang ada di Kota Tasik, termasuk beliau sebagai tokoh politik Hajinjang yang luar biasa pemikirannya. Dan itu kita harus mendiskusikan secara lebih mendalam mengenai persampahan ini. Karena memang sampah ini gimana caranya tentu harus bisa menghasilkan. Contohnya di daerah yang lain itu sampah itu menjadi sumber bahan energi, menjadi gas, dan itu bisa berkolaborasi. Kita minta konsultan nanti ke depan supaya lebih maju lagi Kota Tasik terhadap sampah-sampah yang begitu banyak berserakan. Tetapi saya lihat sekarang sampah di Kota Tasik ini sudah mulai bagus, sudah mulai tertata. Cuma memang kelihatan sarana dan prasarana yang harus ditambah, itu saja. Masih ada waktunya? Cukup. Cukup. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Selanjutnya Pak Hajinjang dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Kang Ajis. Ya. Mundur kan? Mundur. Boleh. Allah. Waktu Anda pertanyaan 1 menit, dipersilakan. Ini isu strategis lagi Kang Ajis, masalah stunting nih. Gizi buruk ini lagi isu nasional. Kemudian di Kota Tasikmalaya juga menjadi isu lokal yang memang saat ini karena keterbatasan anggaran dinas tidak bisa mengcover daripada pengembalian isu stunting. Tapi dari hari ke hari udah cukup bagus lah pengembaliannya. Masalah gizi buruk, saya juga ngerti kok Pak Ajis, kok kenapa di Tasikmalaya juga ada yang gizi buruk gitu. Gimana tuh Pak? Gimana? Nanti pandangannya ke depan tentang gizi buruk itu Pak Ajis. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Kang Ajis dipersilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit akan dimulai setelah Anda mulai berbicara. Silakan. Jadi memang isu-isu ini saya selama mendengar
Dan ini jauh-jauh hari dari tahun ke tahun juga, yaitu tadi isunya stunting, kemiskinan dan lain-lain gitu. Saya hanya berpikir pendek saja karena selalu tidak ada anggaran, pasti itu kan. Kalau mau dan kalau boleh sepakatlah warga Kota Tasik yang punya kemampuan untuk singkatnya ya berbagilah. Gitu. Dan juga sekaligus juga baik itu misalkan pemerintah juga para alim ulama juga mendorong tentang itu. Karena apapun kita, siapapun kita di Kota Tasik mau tidak mau mencium baunya agama. Karena selalu tidak ada anggaran, tolong kepada Agnia. Saya kira salah satu untuk membantu. Dan kenapa itu juga terjadi? Maaf dan maaf. Kalau kata Wage Rudolf Supratman kan, bangunlah jiwanya dan badannya. Jiwa ini yang paling penting untuk membebaskan kemiskinan, keterpurukan, dan yang diingat selama dunia ini ada dipastikan 8 asnaf itu pasti akan ada. Artinya orang miskin akan tetap ada, tapi bagaimana berkeadilan? Itu berangkat lagi-lagi daripada kejujuran, keadilan, dan orang dia harus ingat kepada Tuhannya di hari pengadilan. Sekian, terima kasih. Waktu Anda masih ada? Sudah cukup, baik. Pak Jinjang boleh ditanggapi, waktunya 1 menit. Ya, barangkali apa yang disampaikan Kang Ajis melibatkan Pak Agnia, luar biasa kan Agnia di kita ya Kang ya. Ya. Jadi artinya bahwa berbagai lini harus juga dilibatkan tidak hanya mengandalkan anggaran yang ada, karena anggaran itu tidak cukup terus Kang beliau ini, tapi harus melibatkan Agnia. Saya setuju apa yang dikatakan sohib saya nih, bestie saya Kang Ajis. Terima kasih. Masih ada waktunya? Masih ada? Nah, Cukup. Boleh dijawab kembali atau ditanggapi kembali oleh Kang Ajis. Waktu Anda 2 menit. Saya kira kalau kita sepakat ya, saya maaf banget gitu. Sebetulnya kesadaran lah. Kesadaran kita berbangsa dan bernegara, kesadaran kita sebagai warga umat beragama juga. Untuk saling tolong-menolong itu mudah banget sih sebetulnya. Tidak harus banyak. Saya ingat dulu mama saya itu di Cicurug ya. Naon sok perelek saurna teh. Warga Cicurug sadayana piwarang naon, piwarang ngumpulkeun beas sasenok dan mempersiapkan boe bilih barade maot bilih ngantunkeun pami ngantunkeun teh kedah riweuh gitu. Janten tos aya. Sekaligus juga kepada kita juga maaf ini out of the box yang menyiapkan juga itu kain kapan buat kita gitu. Nanti ke depan, jadi saya sepakatlah Pak Yanto juga, dia juga cinta terhadap orang-orang yang tertindas. Semua saya kira bakal calon wali kota adalah orang-orang yang baik lah, punya niatan yang baik, hanya cara dan mungkin gaya yang berbeda, itu aja. Masih ada waktu Anda? Cukup. Baik, tepuk tangan untuk kesemuanya. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Haji Jang. Selanjutnya kita akan bergeser ke Kang Yanto aja. Nah, Kang Yanto aja nanti akan diminta untuk bertanya ke Kang Ajis dulu. Pertanyaan disampaikan dalam waktu 1 menit, dipersilakan. Kalau ke Pak Haji Ajis ini berkaitan dengan stunting apa yang disampaikan tadi Pak Anjang Belawani. Tentunya memang di masyarakat bawah ini sudah mulai bagus dan melibatkan ibu-ibu posyandu. Ada program sekarang pemerintah namanya program Bager, melibatkan pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Tentunya saya berharap kepada Pak Haji Ajis untuk mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah terjun ke lapangan. Namun mungkin lebih baik lagi, mungkin bisa lebih melibatkan lagi relawan-relawan yang tentunya di pihak Pak Haji Ajis. Apakah memang sudah ada tim relawan-relawan yang untuk bagaimana caranya itu giji-giji di masyarakat bawah itu bisa terpenuhi? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Sekarang Kang Ajis untuk menjawab pertanyaannya. Sudah dipahami? Sudah. Waktu Anda 2 menit, dipersilakan. Jadi untuk sahabat saya nih kedua-duanya dan guru juga saya juga terkait masalah tim dan relawan. Saya kira tim Ajis itu tim siluman, jadi tidak ada yang tahu gitu. Karena kalau tahu takut juga dihajar sama Pak Yanto dan sama Pak Enjang. Jadi biarkan.
Biarkan mereka dengan berpartainya aja, tidak berpartai, tapi insya Allah milik warga Kota Tasikmalaya. Oke. Dan selain masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Yanto, Kang Yang juga, ya kita sama-sama berbuat lah. Ada yang berbuatnya juga itu boleh kelihatan dan ada yang tidak. Tapi kalau meminjam bahasa agama katanya begini panjang, wana lamuma tuwas wisubi nafsu. Allah tuh tahu hati manusia, siapa yang berbuat, siapa yang tidak. Jadi maaf Kang Yanto atau Kang Ajis atau Kang Enjang, Ajis tidak menampakkan itu ke dunia luar, biarkan di alam gaib. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu tersisa? Cukup. Boleh dikomentari oleh Kang Yanto Oce dalam waktu 1 menit, dipersilakan. Saya lihat memang luar biasa Pak Haji Ajis ini. Kelihatan memang sudah menampakkan diri di Kota Tasik ini, karena beliau ini adalah orang baik. Makanya saya sampaikan tadi bahwa memang beliau inilah sering melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Pak Haji tadi itu. Kita tidak tahu kebaikan-kebaikan mana yang akan membawa kita surga. Dan memang kelihatan Pak Haji Ajis, Pak Haji Enjang adalah orang-orang baik. Tapi tidak cukup dengan jadi orang baik, tapi harus jadi orang ikhlas. Karena orang baik belum tentu ikhlas. Tapi orang ikhlas tentu baik seperti beliau-beliau Pak Haji Ajis. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup. Nah, boleh sekarang ditanggapi kembali oleh Kang Ajis dalam waktu 2 menit. Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yanto Oce? Saya kira kita sepakat lah. Jadi dalam konteks kalau bahasa gayanya misalkan power struggle, perebutan kekuasaan, tapi kan kita tidak dengan bahasa itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya boleh juga kita menampakkan kebaikan juga untuk contoh, nggak apa-apa. Atau juga sekaligus agar mereka mencintai bakal calon wali kota mangga. Atau juga ada yang tersembunyi juga mangga. Jadi sepakatlah kita siapapun, insya Allah orang yang ingin maju menjadi bakal calon wali kota itu insya Allah punya niat yang baik. Itu nampak dari perbuatan baiknya, terlepas ada kepentingan dan tidak. Saya tidak tahu kalau tidak jadi wali kota apakah dia berbuat baik atau tidak. Itu yang tahu hanya diri kita. Jadi ya sama-samalah kita warga Kota Tasik, sama-sama kita juga lahir di kota notabene yang katanya Islami religius, itu kan sangat luar biasa. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Selanjutnya masih giliran Kang Yanto Oce. Sekarang diberi kesempatan untuk bertanya ke Pak Haji Enjang. Waktu Anda dipersilakan 1 menit. Tadi Pak Haji Enjang bicara mengenai di awal mengenai apa tadi PAD ya, bahwa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tasik itu kan antara lain satu, optimalisasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Yang kedua, penggalian potensi sumber pendapatan dari pajak dan retribusi. Selanjutnya, optimalisasi terhadap parkir melalui parkir berlangganan. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah terhadap retribusi. Terus penggunaan teknologi informasi pengelolaan pendapatan daerah. Lanjut, meningkatkan penyertaan modal pada BUMD. Dan pertanyaan saya, strategi apa kira-kira untuk meningkatkan anggaran daerah yang sangat minim, yang disampaikan tadi Pak Haji Enjang itu kurang dari 2 triliun. Itu aja, ringan-ringan saja. Iya, iya. Persilakan. Baik, terima kasih Pak. Ini pemerintah kota ini masih, pemerintah kita Kang Ajis, masih tergantung Kang Yanto. pada Kang ya Yanto. termasuk Kang Yanto ya, Kang Yanto dan Kang Ajis. Ini masih tergantung pada sumbangan dari daerah lain. Melalui pendapatan daerah, kemudian diinikan ke pusat mendistribusikan, kemudian mengalokasikan lagi ke kita melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 hanya menggarisbesarkan 11 item dari pajak yang kita boleh, pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, tapi sepertinya itu belum maksimal juga tentang itu. Nah,
Nah, kita punya potensi yang lain selain memaksimalkan tentang pajak itu. Kemudian menunggu dari bantuan dana alokasi umum ataupun bantuan transfer dari pusat. Nah, yang harus kita laksanakan ke depan adalah memaksimalkan potensi. Coba kasat mata Pak, parkir. Baik itu di pajak ataupun di retribusinya. Kenapa ada pihak yang berani? Oke lah, kita ini untuk parkir Kota Tasikmalaya tentang pajak retribusi sekian puluh miliar misalnya. Karena PAD kita di parkir itu cuma retribusi kita di parkir, padahal potensi Pak. Lihat di Aceh, lihat di Cijedem, lihat di seputaran kota kita, potensi parkir kita banyak, tapi penghasilannya kecil. Gimana? Jadi intinya harus memaksimalkan potensi secara profesional dan sungguh-sungguh. Oke. Waktu Anda habis. Kang Yanto Oce boleh menanggapi dalam waktu 1 menit. Ya, memang potensi terhadap peningkatan anggaran daerah tidak bertumbuh pada DAU, DAK, DID, DED. Tapi memang harus potensi-potensi ke depan seperti Pak Haji Njang Pelawani tadi mengenai urusan parkir. Nah, karena memang Pak Haji Njang ini di Dewan, tentunya perangkat pengawasannya luar biasa. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah terhadap parkir-parkir yang ada di Kota Tasik ini memang belum maksimal? Karena memang ada beberapa titik-titik yang gemuk, seperti di Hijack, di Sukarjo, di Pasar Cilembang. Nah, itu parkir-parkir kendaraan bermotor, termasuk motor-motor yang luar biasa. Nah, kita belum melihat, mungkin lebih kurang 300 miliaran lah dari situ. Nah, apakah setuju nggak Pak Haji Njang kalau ke depan bahwa parkir kendaraan bermotor itu kalau ada perpanjangan STNK langsung tarifnya itu diambil di depan setiap tahun? Nah, itu bagaimana caranya? Kita pikir. Terima kasih. Ya, dipersilakan untuk kembali dijawab atau menanggapi kembali. Pemerintah daerah yang tidak ada inovasi, pemerintahan seperti apa itu? Jangankan untuk dalam pendapatan, kerja saja sekarang sudah inovasi. Nanti ASN nggak ada. Baju hijau, baju coklat nggak ada Pak. ASN sekarang di pemerintah Jabar itu sudah baju biasa aja Pak. Bahkan ngantor itu nanti nggak di kantor Pak, di KP saja sudah bisa. Jadi ada 3 hari di kantor, 2 hari di KP. Itu inovasi dalam kerja. Apalagi inovasi dalam dunia pendapatan asli daerah. Itu wajib dilakukan. Kenapa potensi parkir tidak seimbang penghasilannya dengan nggak ada? Ya itu dalam tanda kutip. Berarti manajerial itunya tidak sempurna, tidak maksimal. Banyak, tidak hanya parkir saja. Potensi di pajak hotel, potensi di rumah makan. Nah, kebetulan sekarang pemerintah kota sudah diupayakan dan itu harus dibangsanya, harus pakai teknologi. Dulu parkir kan cuma kartu, berat. Sekarang udah melempem lagi, gitu Pak. Jadi apa yang disampaikan Kang Yanto itu sepanjang bahwa itu adalah inovasi untuk peningkatan, untuk perbaikan, itu wajib dilaksanakan. Gitu. Wajib dilaksanakan. Apalagi dalam peningkatan, kita nggak punya laut, kita nggak punya apa lagi, yang punya kita ini itu. Tapi catatannya harus juga dilihat kemampuan warga. Karena kalau kita lahir baik di eksekutif ataupun di legislatif bukan untuk dilayani, kita untuk melayani masyarakat. Artinya bahwa potensi yang ada, kemudian pajak yang ada juga harus melihat juga dari aspek-aspek perasaan kemanusiaan rakyat dan warga kita. Setuju oke Pak? Setuju. Sudah habis. Ya, baik, sesi ini untuk pertanyaan dari Kang Yanto Oce sudah selesai, dan tepuk tangan dulu untuk Kang Yanto Oce. Di sesi ini masih tersisa kesempatan untuk Kang Ajis. Nah, Kang Ajis sekarang diminta untuk bertanya ke Pak Haji Njang. Pertanyaan disampaikan dalam waktu 1 menit. Dipersilahkan. Kang yang saya hormati, yang saya cintai, sama-sama warga P3, dan kebetulan saya juga latar belakang P3 banget Pak Yanto, Pak Njang, asli P3 ini.
Jadi yang saya ingin tanyakan, apa sih suka dukanya, senang dan bahagianya sudah 3 periode menjadi anggota? Oh 4, udah mau 4. Saya kira sudah cukup untuk menjadi wali kota, ini sudah 4 periode. Jadi yang saya ingin tanyakan itu kira-kira, karena ada dosa sih, maaf banget, ada dosa yang agak susah diampuninya gitu. Ini ada dosa yang susah diampuninya kalau jadi anggota dewan atau legislatif. Ketika kebijakan-kebijakan itu ada pesanan dan untuk menguntungkan orang lain dan merugikan satu pihak. Bagaimana kira-kira pemikiran-pemikiran tentang itu? Sakit itu panginten. Ya. Jawab aja dulu ya. Baik, terima kasih. Kang Aji, saya ingin menggambarkan 2 sisi yang berbeda antara eksekutif dengan legislatif. Saya ingin menggambarkan ketika pengrajin sendal atau pengrajin sepatu membuat sepatu. DPRD itu adalah tukang polanya. Dan eksekutif adalah tukang tariknya. Gak bisa tukang pola merangkap tukang tarik. Gak bisa tukang pola pembuat kebijakan melaksanakan menjadi eksekutor. Ini persepsi. Yang banyak masalah itu tukang pola jadi tukang tarik, ngatur-ngatur proyek, ngatur-ngatur kegiatan, bukan pada realnya, gitu. Jadi itu saya senengnya tadi di perhubungan, senengnya udah 4 periode, senengnya ketika saya kumpul sama masyarakat gini, pak, jalan butut, pak, gorong-gorong butut, pak, ini lokasi gelap. Kemudian saya ajukan kepada eksekutif dengan pembahasan anggarannya, kemudian jalan diperbaiki, kemudian gorong-gorong diperbaiki, kemudian lampu penerangan diri, dan itu terlaksana alhamdulillah. Dan jangan ikut-ikutan pada pengaturan proyeknya, sudah. Hanya jadi tukang pola aja Kang Ajis. Gitu penginten. Oke. Boleh ditanggapi oleh Kang Ajis dalam waktu 1 menit. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Jang ini memang saya kira itu dari lubuk hati yang paling dalam, dan saya rindu mendengar tentang anggota dewan yang dia memperjuangkan hak warganya. Karena ya tadi muncul kurang metukang ngaput teh ulah pipilueun. Jadi memang ini yang saya, dan kebetulan juga Aji seueur ngadangu aya nu bangor, aya nu bager, kaleresan ngadangu nu bager luar biasa. Hidup P3 ini. Sakitu pangintennya. Waktu Anda masih ada? Cukup. Boleh ditanggapi kembali oleh Pak Jinjang dalam waktu 2 menit. Ya itulah, politik ini kan banyak yang ngecap. Lembaga DPRD ini sekarang udah DPRD, siapa sih yang responnya luar biasa. Bahkan secara ekstrim banyak yang menginginnya DPR supaya enggak ada, DPR enggak ada. Tapi kereta api itu mau ke Jogja, mau ke Surabaya, sebatas bahwa itu tetap di realnya, saya rasa bahwa itu akan insya Allah kita akan selamat. Ya Pak, yang tadi bahwa kita jangan terlalu intervensi pada pekerjaan eksekutif. Ya kita membuat kebijakan, membuat pola. Nih eksekutif, nih wali kota nih yang harus kita laksanakan. Nih kepala dinas yang laksanakan. Mengenai hasilnya ada fungsi anggota DPRD dalam rangka pengawasan. Barangkali. Masih ada waktunya? Masih ada. Dipersilakan. Yang kenyataan sekarang yaitu tadi, ya, yang diawasi ya lebih pintar dari yang mengawasi. Artinya nggak bisa berbuat apa-apa, gitu kan? Nggak bisa berbuat apa-apa. Atau yang harusnya mengawasi dominan interven pada yang diawasi. Kemudian eksekutif nggak bisa apa-apa. Ini Pak, ini juragan dari DPR. Kenapa? Ini juragan dari DPRD. Ya itu jangan. Kita punya ranah masing-masing untuk bekerja. Eksekutif di ranah eksekutor pelaksanaan. Legislatif di ranah pola, di ranah pembuat kebijakan, karena fungsi DPRD, fungsi anggaran, fungsi aturan, membuat peraturan daerah, dan fungsi pengawasan itu harus dimaksimalkan.
Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi masih di pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kang Haji Ajis. Sekarang diberi kesempatan untuk bertanya kepada Kang Yanto Oce. Waktu untuk pertanyaan dalam durasi 1 menit. Bertanya ke Kang Yanto. Kang Yanto, ini saya hanya ingin bertanya gitu. Motivasi apa yang menyebabkan Kang Yanto ingin menjadi bakal calon wali kota dan wali kota? Apa sih yang menarik dan luar biasa? Karena saya teringat ketika Ajis Rismaya Mahfud ini belum waktunya di kabupaten, Kang Yanto dia datang ke rumah silaturahmi, ya wajar lah. Ajis kan sudah punya cucu 7, dia kan masih muda, jadi wajar anakku datang pada orang tua. Tapi lebih ganteng kakeknya gitu. Itu bedanya. Jadi saya bilang ini luar biasa banget, menarik, semangat, baligo di mana-mana. Saya kira ini mutiara yang tersimpan baik. Saya punya sangka baik sama Pak Yanto untuk memampukan warga Kota Tasikmalaya, itu aja. Oke, baik. Pertanyaan sudah dipahami ya. Dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Ya, saya kira samalah motivasi, mungkin Pak Hendang Belawani, Pak Haji juga sama motivasinya, ingin membangun Kota Tasikmalaya. Kenapa saya ingin membangun Kota Tasikmalaya ini? Karena saya berangkat dari orang yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin orang susah. Karena waktu saya berangkat dari Kota Tasik ke Jakarta itu, istilahnya saya pakai perahu yang butut. Beda dengan Pak Haji Ajis ketika berangkat ke Jakarta pakai kapal feri, pulang pakai kapal feri lagi. Nah, artinya bahwa sekarang saatnya lah kami sama-sama, meskipun ke depan banyak persoalan-persoalan yang ada di Kota Tasik, dan itu merupakan tantangan bagi saya. Karena lihat dari indikator Gini rasio kita itu di bawah 0,4 sampai dengan 0,7. Menjadi kategori ketimpangan sedang. Artinya jangan sampai ketimpangan sedang ini menjadi turun, maka kita harus segera mengelaborasi dari beberapa tokoh-tokoh ajengan kiai dan tokoh-tokoh para mahasiswa juga harus dilibatkan ke depan, harus membangun Kota Tasik seperti apa. Jadi kita juga bukan Superman, bukan super apa-apa, tapi hanya ada keinginan, kemauan, mengikhlaskan diri untuk membangun Kota Tasik. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup. Selanjutnya Kang Ajis boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Yanto Oce dalam waktu 1 menit. Saya cukup bangga lah atas niatnya yang baik untuk bahasa agama, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas di muka bumi Kota Tasikmalaya. Dan saya hanya titip kepada Kang Yanto, dekati warga Kota Tasikmalaya dengan senyuman. Itu saja. Oke? Masih ada waktunya Kang Ajis? Masih ada? Masih ada. Tenang, brother. Masih ada waktunya, silakan. Karena saya ini dengan Kang Yanto, sebut Kang Lap, ini sama-sama orang yang saling menjaga kehormatan. Sama-sama, dan kita sebetulnya menjaga kehormatan itu dengan siapapun. Malah sharing, ada plus, ada minus, ya sama-sama lah. Mungkin juga dengan Kang Ijang juga ya sama lah. Apalagi kita ya sama-sama apa sih gitu. Kita bukan siapa-siapa banget. Jadi itu yang memotivasi kita, memberikan semangat kepada siapapun yang bakal menjadi Kota Tasik. Saya hati cintai orang-orang yang tertindas, itu aja. Ya baik, terima kasih, waktunya habis. Sekarang boleh dijawab kembali apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ajis, oleh Kang Yanto Oce dalam waktu 2 menit. Enggak, jawabannya ringan-ringan aja. Bahwa tadi Pak Haji Ajis sampaikan bahwa tolong sapa masyarakat dengan senyuman. Tambahin lagi Pak Haji dengan salam dan sapa. Dan berehan seperti Pak Haji Ajis, Pak panjang balawan. Masih ada waktunya, cukup ya, baik. Ya baik, karena di sesi ini sudah selesai, saya kira boleh kasih semangat dulu dong, boleh kasih semangat dulu untuk semuanya.
Ya, tepuk tangan untuk Kang Yanto Oce. Tepuk tangan untuk Kang Ajis. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jinjang. Kita akan kembali ke sesi berikutnya setelah jeda berikut ini. Ya, kembali lagi di panggung sang pemimpin. Untuk Tasik lebih baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Di penghujung acara kita memasuki sesi terakhir, yaitu sesi closing statement. Saya harap masing-masing bakal calon wali kota memberikan pernyataan terbaiknya yang tentunya menarik minat masyarakat untuk memilih. Kali ini akan diberi kesempatan pertama, yaitu ke Kang Yanto Oce dulu. Kang Yanto Oce, dipersilahkan, waktu Anda 2 menit. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang kami hormati, TV Radar, kami percaya dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dan partisipasi masyarakat, kita akan mampu membangun kota Tasikmalaya dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bersaing. Kami mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat kota Tasikmalaya, baik dari para ajengan, ulama, kiai, ustadz, akademisi, dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan para ASN, dan para guru-guru, insan media, ormas, LSM, pelaku usaha maupun kalangan politik yang dapat bekerjasama membangun kota Tasikmalaya ke depannya. Terakhir, kami menegaskan bahwa sebagai bakal calon wali kota, kami berkomitmen untuk menjalankan amanah masyarakat dalam menjalankan pemerintah secara jujur, bersih, transparan, berserta keadilan, untuk mewujudkan berakhlakul karimah dengan sepenuh hati dan terus mendengarkan suara-suara rakyat dan berusaha mewujudkan visi dan misi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan? Selanjutnya ke Kang Ajis. Kang Ajis mau berduduk atau berdiri? Berdiri aja deh. Berdiri boleh. Silakan menyampaikan closing statementnya dalam waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Radar yang telah mengadakan acara ini, juga kepada teman-teman, sekaligus juga kepada bakal calon wali kota yang saya hormati Pak Yanto Panjang, juga untuk warga kota Tasikmalaya. Jadi memang pada hari ini diantaranya dari sekian bakal calon wali kota yang tampil hanya 3 orang, dan insya Allah semua punya niat yang baik. Saya salah satunya kenapa ingin menjadi bakal calon wali kota adalah mendorong motivasi, karena ibu dan bapak saya, kata orang Tasik, sudah banyak perbuatan baiknya. Maka lewat government ini, lewat menjadi kepala daerah ini, saya ingin memanfaatkan itu semua untuk warga kota Tasikmalaya. Dan insya Allah Ajis Rismaya Mahfud siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Artinya siap mengabdi untuk warga kota Tasikmalaya sampai titik darah penghabisan. Apa maksud dan tujuan? Insya Allah Ajis mengharapkan kehidupan yang lebih baik nanti di hari pengadilan ilahi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kang Ajis Rismaya Mahfud. Selanjutnya yang terakhir yaitu Pak Haji Injang Bilawini untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu 2 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Hanya 3 orang saja yang berdiri di sini. Kemudian di belakang tentunya yang punya niat baik untuk memajukan kota Tasikmalaya, untuk memberikan perbuatan dan mensejahterakan warga kota Tasikmalaya masih ada dan bahkan masih banyak. Akhirnya nanti jabatan wali kota dan wakil wali kota jatuh pada siapapun. Mudah-mudahan kita bisa mendorong
kita bisa mendoakan dan memberikan yang terbaik bagi warga kota Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, bahwa bagaimanapun juga pimpinan daerah wali kota dan wakil wali kota ke depan harus mampu beradaptasi, harus mampu berinovasi, harus mampu memberikan celah-celah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi-potensi yang ada. Jangan lupa bahwa ukuran pembangunan itu diukur dari IPM. IPM itu adalah kesehatan. Banyak warga kota Tasikmalaya sangat menanti perbaikan dari aspek kesehatan. Kemudian dari pendidikan, masih banyak warga kota Tasikmalaya untuk perbaikan dari aspek-aspek kependidikan. Kemudian dari sisi daya beli, masih lemahnya warga kota Tasikmalaya dalam rangka daya beli. Artinya bahwa hal-hal yang bersangkut paut dengan angka IPM harus tetap dirojong siapapun nanti yang jadi wali kotanya. Pembangunan tidak hanya cukup pembangunan infrastruktur saja, pembangunan material saja, tapi juga yang paling penting adalah pembangunan imaterial, pembangunan akhlak ke depan. Jadi perpaduan antara infrastruktur pembangunan dan infrastruktur akhlak harus didahulukan dan diutamakan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Jinjang Bilawini SI. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara ini, yaitu Plaza Asia, Plaza for All, Buana City Group, Luxury Cafe and Lounge. Terima kasih banyak atas supportnya dan kepada seluruh pemirsa Radar Tasikmalaya TV dimanapun Anda berada. Kita akan tutup kali ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya panggung sang pemimpin, demikian sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.